Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Topik ini akan membahas tentang semua hal penting yang perlu Anda ketahui mengenai alat pemadam api ringan seperti kapan menggunakannya, 5 jenis tipe alat pemadam api ringan, dan bagaimana cara memadamkan api yang kecil. Alat pemadam kebakaran bisa menjadi bagian kecil tapi sangat penting untuk keselamatan dalam keadaan kebakaran. Ini dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda dengan memadamkan api yang masih kecil atau melakukan pemadaman sampai pemadam kebakaran tiba. Jika Anda menemukan api, Anda dapat memadamkannya menggunakan alat pemadam api ringan. Apakah akan menggunakan alat pemadam api ringan atau tidak tergantung pada besarnya api. Jika ukuran api relatif kecil dan berada di area terbatas, maka apar aman digunakan. Pastikan keselamatan Anda. Pastikan Anda tidak dalam situasi bahaya. Dan yang terakhir adalah pemahaman Anda tentang cara menggunakan peralatan. Itulah pertimbangan sebelum Anda mencoba menggunakan alat pemadam kebakaran. Ada 5 jenis kebakaran yang berbeda, dan alat pemadam api dibuat khusus untuk memadamkan sesuai tipe kebakarannya. Sebelum Anda mencoba memadamkan api, penting bagi Anda untuk memahami apa yang membuat kebakaran berbeda. Kebakaran kelas A merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain sebagainya. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A adalah apar jenis cairan, water, apar jenis busa, foam, dan apar jenis tepung kimia, dry powder. Kebakaran kelas B, merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, solar, oli, alkohol, cat, solvent, metanol, dan lain sebagainya. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B adalah apar jenis karbon dioksida, CO2, apar jenis busa, foam, dan apar jenis tepung kimia, dry powder. Kebakaran kelas C merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas C adalah apar jenis karbon dioksida (CO2) dan apar jenis tepung kimia, dry powder. Kebakaran kelas D merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Kebakaran jenis ini perlu apar tepung kimia dalam memadamkannya. Kebakaran kelas K, ini adalah kelas kebakaran khusus yang melibatkan minyak dapur dan peralatan dapur. Secara teknis, kebakaran kelas K adalah bagian dari kebakaran kelas B. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas K adalah apar jenis karbon dioksida (CO2), apar jenis busa, foam, dan apar jenis tepung kimia, dry powder. Hanya gunakan alat pemadam api pada kebakaran yang kecil, dan hanya jika Anda merasa aman untuk melakukannya. Jika api besar, menyebar dengan cepat, atau jika Anda merasa tidak aman atau nyaman, maka jangan mencoba menggunakan alat pemadam. Dalam kasus ini, tutup area dengan menutup pintu dan mulai membantu mengevakuasi tamu dan karyawan di sekitarnya. Pastikan alat pemadam diisi daya agar alat pemadam api dapat berfungsi, ia harus diisi dayanya. Periksalah sebulan sekali untuk memastikan bahwa setiap alat pemadam kebakaran terisi penuh. Namun, Anda dapat membantu dengan mengecek setiap alat pemadam kebakaran yang Anda lewati untuk melihat apakah sudah terisi penuh. Jika Anda melihat alat pemadam kebakaran yang tidak terisi penuh atau telah rusak, beritahu teknisi atau supervisor Anda agar secepatnya diganti. Jangan pernah mencoba menggunakan alat pemadam api kecuali Anda tahu cara mengoperasikannya dan Anda merasa nyaman melakukannya. Ada metode sederhana yang dapat Anda gunakan untuk mengingat langkah-langkah yang tepat secara berurutan. Ini disebut sistem PAS. Setiap huruf dalam kata PAS berarti tindakan berbeda yang harus diikuti secara berurutan. Tindakan tersebut adalah P. Tarik pin. A. Arahkan nozzle ke dasar api. S. Tekan pegangannya. S. Sapu nozzle dari sisi ke sisi. Mengikuti sistem PAS akan membantu Anda mengingat teknik yang benar saat menggunakan alat pemadam kebakaran.
Namun, jika api terlalu besar atau Anda tidak merasa aman atau nyaman menggunakan alat pemadam kebakaran, tahan api dengan menutup pintu, aktifkan alarm kebakaran, evakuasi area, dan biarkan petugas pemadam kebakaran profesional memadamkan api. Ini sepertinya pemberitahuan yang berulang, tetapi ini adalah cara kami memberitahu Anda betapa pentingnya informasi ini. Jadi sekali lagi, gunakan alat pemadam api hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Terima kasih telah menonton kursus kilat kami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Untuk kursus online lainnya dengan e-sertifikat gratis, silakan kunjungi situs web kami dan di YouTube, silakan berlangganan saluran kami untuk tetap mendapatkan kursus kilat baru kami. Sampai jumpa.